Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 637. Kenshin dan Iwan yang berseragam cleaning service berboncengan naik motor butut, melewati jalan seperti biasanya. Namun sore itu jalan utama ditutup, hingga Iwan berkata, "Waduh bro, kalau gitu kita lewat jalur tembusan saja bro. Memutar jalan raya sebelah perumahan." Kenshin menjawabnya, "Terus apa memang lu pernah lewat situ Wan? Entar malah tersesat kemana-mana. Apa nggak baiknya kita balik saja, lewat jalan yang besar?" Iwan membalasnya, "Wah lu meremehin gua bro. Meski aku dari desa, sudah hafal sekali jalan kota. Apalagi jalan ini, sudah beberapa kali aku melewati." Kenshin menyahutnya, "Oh begitu Wan, ya sudah Wan lewat sini saja." Iwan pun berbelok ke sebelah kiri. Langsung terlihat ada kemacetan di arah depannya. Iwan menjalankan motornya dengan pelan. Di saat itu malah di stop orang. "Mas berhenti sebentar," mamanya Andrea bilang. "Ini nasi kotak untuk masnya berdua. Dan mari turun sebentar, saya ada hal yang lainnya." Iwan yang dibilang begitu, berhenti dan menerima nasinya. Begitu halnya dengan Kenshin, yang diberikan pula. Kenshin tak menolaknya. Kemudian Kenshin dan Iwan turun dari motornya. Mamanya Andrea masih belum mengingatnya. Mengingat Kenshin yang tadi sempat dilihatnya, ditunjukkan oleh Pak Peter suaminya. Sedang Kenshin dan Iwan melihat, ada beberapa orang pula yang dihentikan. Nampak pemulung, pengemudi becak, pengemudi motor online, dan orang-orang yang sama dengan mereka, yang berpenampilan tak punya. Iwan pun bicara ke Kenshin, "Waduh bro, kita kayaknya dikira miskin bro. Karena orang itu melihat motorku, yang jadul sudah tua, dan juga melihat pakaian kita, yang sama-sama cleaning service. Jadinya kita dikasihani, dianggap orang tak punya." Kenshin menjawabnya, "Ya nggak masalah Wan, kita lihat saja dulu. Orang itu sepertinya baik sekali. Mengundang orang-orang tak mampu. Sebaiknya kita menuruti saja, agar nanti tahu lebih jelasnya." Kemudian Kenshin dan Iwan dihampiri seseorang. Rupanya itu pembantu mamanya Andrea. Orang itu langsung bilang, "Oh ya masnya berdua, kalau bisa masnya mampir sebentar ke rumah bos saya. Sebab nanti akan dapat santunan. Seperti orang-orang yang berkumpul di situ. Rumahnya tak jauh dari sini. Tinggal masuk gerbang langsung sampai tempatnya. Itu rumah majikan saya, terlihat dari sini." Kenshin pun menjawabnya, "Oh baik Bu, terima kasih. Kita akan mampir ke sana." Dan berjalanlah Kenshin dan Iwan bersama orang-orang yang diundang pula. Tak sampai 10 menit, mereka pun tiba di rumah yang dimaksud itu. Kemudian masing-masing orang dipersilahkan duduk di depan halaman rumah. Mamanya Andrea lalu bicara, "Oh ya Mas, Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengundang semua ke sini karena ada keperluan. Mau memberikan santunan kepada Mas, Bapak dan Ibu semuanya. Sebagai rasa syukur keluarga kami. Sebab anak saya meraih prestasi, berubah makin baik. Jadi dengan ini kita bersyukur sekali." Mendengar apa yang dikatakan itu, mamanya Andrea akan memberikan uang. Sebagian besar orang yang di situ sangat-sangat senang sembari berucap, "Siap Bu, kita akan menerimanya. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi rezekinya." Orang-orang yang merasa tak mampu jadi senang. Wajah-wajah mereka ceria dan bahagia. Di saat itu Pak Peter masih di dalam. Belum tahu ada Kenshin. Andrea juga sama, lagi sibuk menyiapkan bingkisan kedua, yang berisi pakaian dan uang. Mamanya Andrea pun lalu masuk ke dalam. Kemudian bilang pada anaknya, "Andrea, ayo kamu bagikan bingkisannya bersama ayahmu pada orang-orang di luar." Andrea pun menjawabnya, "Baik Ma, Andrea akan segera lakukan." Andrea pun berpenampilan modis sekali. Bajunya sudah tak seperti sebelumnya. Sikapnya juga berubah. Mamanya melihatnya nampak senang. Di tengah itu Kenshin diminta tolong oleh salah satu pembantu rumah. "Oh ya Mas, Ibu minta tolong bisa ya?
untuk angkatkan minuman ke sini. Minumannya ada di ruang tamu. Kenshin menjawabnya, oh bisa-bisa Bu saya akan angkatkan. Mari Bu saya bantu. Iwan pun demikian bicara, kalau gitu saya juga bantu membawakan. Kenshin dan Iwan pun berjalan menuju ruang tamu. Saat ada di dalam, ibu pembantu itu bilang, tunggu sebentar ya Mas. Saya ambilkan kunci lemarinya dulu. Kenshin dan Iwan dipersilahkan duduk menunggu. Sedang ibu pembantu itu masuk ke dalam rumah. Kenshin lalu bicara, oh ya Wan aku tak keluar dulu. Sebab handphoneku ada di dalam tas tadi. Khawatir nanti Kaori menelpon. Jadi aku ambil dulu Wan. Iwan pun menjawabnya, oke bro lu ambil saja. Aku tunggu di sini. Kenshin pun keluar. Iwan masih duduk di kursi. Lalu Iwan melihat foto keluarga ini terpajang di dinding. Iwan pun bicara dalam hatinya. Ini ibu yang tadi, yang menghentikan motornya, dan di sebelahnya pasti suaminya. Lalu Iwan juga bicara di benaknya. Terus ini kayaknya anak mereka. Tapi perempuan apa laki-laki ya? Sepertinya dia ini wanita. Tapi kok berdandan mirip pria? Iwan jadi bingung, melihat foto yang terpajang di dinding itu. Di saat bersamaan tersebut, Andrea dan ayahnya Pak Peter akan keluar. Sambil membawa bingkisan. Andrea membuka gorden pintunya yang menuju ruang tamunya. Andrea langsung terkaget jadinya melihat seorang pemuda berseragam cleaning service duduk di ruang tamu ini. Andrea deg-degan sekali. Deg-degan karena melihat seragam kerja itu. Andrea langsung teringat Kenshin yang tadi ditemui di tempatnya kerja. Pak Peter pun demikian, sempat merasakan hal yang sama. Kemudian Iwan melihat Andrea dan ayahnya, seseorang yang tak dikenalnya, yang baru ditemui. Pak Peter pun bertanya, oh ya masnya sedang menunggu siapa di sini? Iwan menjawabnya, oh ini Pak saya di sini sedang menunggu teman saya. Maksudnya teman saya lagi keluar sebentar. Kami berdua diminta tolong oleh ibu yang kerja di sini untuk mengangkat minuman air mineral keluar. Nah ini ibunya. Pembantu rumah pun datang. Kemudian ibu itu bicara, oh ini Pak Peter saya yang minta tolong pada Mas ini. Mas ini juga dapat santunan. Tadi dihentikan oleh mamanya Non Andrea. Dan ibu itu bertanya ke Iwan. Terus temannya Mas satunya di mana ya? Tadi kan ada di sini. Iwan menjawabnya, oh ini Bu dia sedang mengambil handphone di tasnya. Sebentar lagi akan kembali. Pak Peter pun mengerti. Kemudian Pak Peter bilang ke anaknya, oh ya Andrea, sekalian saja bingkisan dan uang santunan. Kasihkan ke Mas ini sekarang. Dan juga temannya sekalian. Terus apa temannya kerja cleaning service juga? Pak Peter bertanya. Iwan menjawabnya, iya Pak benar, teman saya kerja cleaning service. Kemudian Andrea berkata, kalau gitu kita berikan saja bersama-sama ya. Kita tunggu temannya datang ke sini. Andrea mengambil 2 bingkisan. Menyiapkan 2 amplopan uang pula. Hendak akan diberikan ke Iwan. Tapi menunggu teman satunya, Andrea dan ayahnya duduk sebentar. Kemudian Kenshin pun tiba. Sebelum masuk ke ruang tamunya, Kenshin mengucap salam. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk di dalam? Andrea mendengarnya. Ada seorang pria berkata, minta izin masuk ke rumahnya. Dan Andrea mengira, pasti itu temannya Mas ini. Kemudian Andrea bicara, oh silahkan masuk saja Mas tak mengapa. Ini ditunggu temannya di sini. Kenshin pun berjalan, akan masuk ke dalam. Saat ada di pintu, Andrea melihatnya, langsung berdetak jantungnya, deg-degan tak terkira. Andrea terkaget luar biasa, langsung berdiri dari tempat duduknya. Andrea pun berkata, loh, ini Mas Kenshin ya, kok bisa ke rumahku? Andrea serasa akan pingsan, melihat Kenshin ke rumahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya